Uang kas mempersembahkan. Literasi keuangan, manfaat dan strategi. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan secara efektif berbagai keterampilan keuangan, termasuk manajemen keuangan pribadi, penganggaran, dan investasi. Literasi keuangan merupakan dasar dari hubungan Anda dengan uang, dan ini adalah perjalanan belajar seumur hidup. Semakin awal memulai semakin baik, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan dalam hal uang. Sayangnya, di negara kita masih banyak orang yang buta huruf keuangan. Menjadi buta huruf secara finansial dapat menyebabkan sejumlah jebakan, seperti mengakumulasi beban utang yang berkelanjutan, baik melalui keputusan pengeluaran yang buruk, maupun kurangnya persiapan jangka panjang. Ini, pada gilirannya dapat menyebabkan kredit yang buruk, kebangkrutan, penyitaan perumahan, dan konsekuensi negatif lainnya. Bagian pertama, ruang lingkup literasi keuangan. Ada banyak materi termasuk dalam lingkup literasi keuangan, contoh populer termasuk penganggaran rumah tangga, belajar bagaimana mengelola dan melunasi hutang, dan mengevaluasi perputaran berbagai produk kredit dan investasi. Keterampilan ini seringkali membutuhkan setidaknya pengetahuan tentang konsep keuangan utama, seperti bunga majemuk dan nilai waktu uang. Materi lain, seperti hipotek, pinjaman pelajar, asuransi kesehatan, dan akun investasi mandiri, juga semakin penting. Ini berarti semakin penting bagi individu untuk memahami bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab. Literasi keuangan juga mencakup strategi keuangan jangka pendek sampai strategi keuangan jangka panjang. Termasuk juga mengetahui roda investasi mana yang terbaik untuk digunakan saat menabung untuk masa pensiun. Bagian kedua. Manfaat literasi keuangan. Secara holistik, manfaat literasi keuangan adalah memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Lebih khusus lagi, literasi keuangan menjadi penting karena sejumlah manfaat berikut. Manfaat pertama. Literasi keuangan dapat mencegah kesalahan yang menghancurkan. Pinjaman suku bunga yang mengambang mungkin memiliki suku bunga yang berbeda setiap bulan. Keputusan keuangan yang tampaknya tidak bermasalah, mungkin memiliki implikasi jangka panjang yang merugikan uang individu, atau memengaruhi rencana hidup. Literasi keuangan membantu individu menghindari kesalahan dalam rangka pengaturan keuangan pribadi mereka. Manfaat kedua. Literasi keuangan mempersiapkan orang untuk keadaan darurat. Topik literasi keuangan, seperti menabung atau kesiapsiagaan darurat, membuat individu siap menghadapi ketidakpastian. Meskipun kehilangan pekerjaan, atau memiliki pengeluaran besar yang tidak terduga, selalu berdampak finansial, seseorang dapat meredam pukulan tersebut, dengan menerapkan literasi keuangan mereka terlebih dahulu, dengan bersiap menghadapi keadaan darurat. Manfaat ketiga. Literasi keuangan dapat membantu individu mencapai tujuan mereka. Dengan lebih memahami bagaimana menganggarkan dan menghemat uang, individu dapat membuat rencana yang memberi harapan, membuat mereka bertanggung jawab atas keuangan mereka, dan menetapkan arah untuk mencapai tujuan yang tampaknya tidak dapat dicapai. Meskipun seseorang mungkin tidak mampu mewujudkan mimpi hari ini, mereka selalu dapat membuat rencana untuk meningkatkan peluang mereka, mewujudkannya dengan lebih baik. Manfaat keempat. Literasi keuangan memunculkan kepercayaan diri. Bayangkanlah jika Anda membuat keputusan yang mengubah hidup, tanpa semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan terbaik. Dengan dipersenjatai dengan pengetahuan yang tepat tentang keuangan, individu dapat membuat pilihan hidup dengan lebih percaya diri, dan mereka cenderung tidak akan terkejut atau terkena dampak negatif oleh keadaan yang tidak terduga. Bagian ketiga. Strategi meningkatkan keterampilan literasi keuangan Anda.
Mengembangkan literasi keuangan untuk meningkatkan keuangan pribadi Anda, melibatkan pembelajaran dan praktik berbagai keterampilan yang berkaitan dengan penganggaran, mengelola dan melunasi utang, serta memahami produk kredit dan investasi. Berikut ini adalah beberapa strategi praktis untuk dipertimbangkan. Strategi pertama. Buat anggaran. Lacak berapa banyak uang yang Anda terima setiap bulan, dengan jumlah yang Anda belanjakan di atas lembar kerja Excel, di atas kertas, atau dengan aplikasi penganggaran. Anggaran Anda harus mencakup pendapatan, yaitu gaji, investasi, tunjangan, dan biaya tetap seperti pembayaran sewa atau hipotek, perabot, pembayaran pinjaman, dan pengeluaran tidak mendesak seperti makan di luar, belanja, perjalanan, dan tabungan. Strategi kedua. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Untuk membangun tabungan, strategi penganggaran terbalik ini melibatkan pemilihan tujuan tabungan, misalnya uang muka untuk rumah, di mana Anda harus putuskan berapa banyak yang ingin Anda sisihkan setiap bulan, lalu sisihkan itu sebelum Anda membagi sisanya untuk pengeluaran Anda. Strategi ketiga. Bayar tagihan segera. Untuk tagihan tetap bulanan, pastikan pembayaran secara konsisten tepat waktu. Pertimbangkan untuk memanfaatkan debit otomatis dari rekening giro, atau aplikasi pembayaran tagihan, dan gunakan aplikasi pengingat pembayaran misalnya melalui email, telepon, atau SMS. Strategi keempat. Dapatkan laporan kredit Anda. Setahun sekali, konsumen dapat meminta laporan kredit gratis dari biro kredit. Tinjau laporan-laporan ini, dan lakukan koreksi jika ada yang tidak akurat. Karena Anda bisa mendapatkan laporan ini secara gratis, ini sangat baik untuk memantau keadaan keuangan Anda secara teratur. Strategi kelima. Kelola hutang. Gunakan anggaran Anda untuk meminimalkan hutang, dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pembayaran. Kembangkan rencana pengurangan utang, seperti membayar pinjaman dengan tingkat bunga tertinggi terlebih dahulu. Jika utang Anda berlebihan, hubungi pemberi pinjaman untuk menegosiasikan pembayaran, mengkonsolidasikan pinjaman, atau mencari program konseling utang. Strategi keenam. Investasi masa pensiun. Jika atasan Anda menawarkan rekening tabungan pensiun, pastikan untuk mendaftar dan berkontribusi maksimal untuk menerima tawaran pemberi kerja. Pertimbangkan untuk membuka rekening pensiun individu dan membuat portofolio investasi terdiversifikasi dari saham, pendapatan tetap, dan komoditas. Jika perlu, carilah penasihat keuangan profesional untuk membantu Anda menentukan berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk pensiun dengan nyaman, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.